Tidak hanya pengabdian, tidak hanya akademik, tapi juga aset, pengembangan investasi, itu semua masuk di situ. Pengembangan SDM, bukan sekedar SDM penelitian, termasuk tendik dan sebagainya. Itu rencana induk pengembangan. Kalau di tempat saya itu ada dokumennya, terus di situ ada bagian yang bicara tentang pembangunan gedung di sini lantai berapa, itu ada di situ. Nah, karena agak rancu itu, dan kebetulan ada peraturan yang standar nasional itu ya Pak, standar nasional itu menyebutkan dari Renstra, maka kemudian dipakailah Renstra itu. Jadi kalau sekarang masih ada yang memakai RIP, itu berarti peninggalan zaman dulu, ya. Itu peninggalan zaman dulu, itu namanya riset heritage. Jadi itu harusnya sudah diganti oleh Renstra. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mereview, kemudian melihat masih ada kata-kata RIP, coba dilihat tahunnya. Kalau dilihat tahunnya ternyata dia masih tahun berlaku, oh berarti memang belum ada perubahan, tapi harusnya dirubah. Ya, dilihat isinya, kalau masih nyambung biarkan saja dulu. Gitu. Tapi kalau yang betul itu sudah ditinggalkan. Ya, mungkin tinggal setahunan ya, kalau masih ada yang sekarang memakai RIP itu mungkin masih setahunan. Betul. Betul. Jadi ada beberapa institusi yang mungkin berakhirnya 2022. Jadi memang sudah mau ini. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting isinya sama. Asal tidak ditulis rencana induk pengembangan, nah itu beda. Kalau rencana induk penelitian masih sama maksudnya, masih bisa dipakai. Oh baik. Jadi kalau misalnya ada yang ini ada pertanyaan lain sambungan mungkin satu lagi mungkin itu ada yang dia punya RIP sekaligus punya Renstra. Nah itu gimana? Makanya kalau dengar ceritanya tadi kan harusnya kalau RIP-nya selesai harusnya kan sudah Renstra arahnya ya Pak Derajat ya. Nah ini dia juga punya RIP Renstra. Itu masih ditanya satu lagi. Tahunnya sama atau tidak? Kalau tahunnya sama, berarti ya ini tanda tanya. Ingin aman, supaya aman aja, mau yang dipakai mana ini, yang pakai ini gitu ya. Tapi itu isinya sama. Tapi kalau dicek ternyata isinya berbeda loh ya, berarti dokumen yang beda. Harusnya sama ya. Oh baik. Terima kasih Pak Derajat. Mungkin satu lagi karena ini sudah dekat jam 2 ya. Mungkin Pak Muhammad mungkin chatting sudah saya ini tadi Pak Muhammad monggo silahkan yang sudah resen. Oh ya, terima kasih. Mau nanya ini Prof soal TKT. Itu kan ada beberapa skema itu TKT-nya sudah ditentukan. Nah untuk pengukuran TKT itu apakah kita pengukuran sendiri, pengukuran mandiri atau si pengusulnya itu harus mengukur online, kemudian ada justifikasi dari misalkan Direktorat Jenderal Vokasi bahwa TKT Anda ada di level sekian gitu, atau bagaimana si pengusul, bagaimana mekanisme pengukuran TKT-nya? Terima kasih. Iya, Bapak, untuk pengukuran TKT ya kita ini reviewer biasanya hanya melihat sodoran TKT yang diusulkan peneliti. Jadi peneliti itu biasanya menulis saja TKT-nya 3, TKT-nya 4, TKT-nya 5. Kalau mengukur. Jadi kalau dia misalnya 3 tahun, dia menulis TKT saya 4, 5, 6 atau 6 gitu aja itu ya. Nah, kita sebagai reviewer tidak perlu mengukur itu. Tidak perlu, karena itu diukur sendiri oleh peneliti. Kita hanya mengkonfirmasi penyesuaian antara skema dan TKT. Itu aja. Jadi kalau dia misalnya penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, ini kan terapan, TKT-nya harus 4, 5, atau 6. Nah, ternyata dia tulis di situ, TKT-nya adalah 3. Nah, keliru ini. Itu. Tapi kalau dia tulisnya begini, Pak. Dia tulisnya tahun 1, 3, tahun kedua itu 4, tahun ketiga itu 6. Boleh enggak ini, Pak? Boleh. Ya. Karena yang dipentingkan adalah produk akhir dari riset itu. Jadi ini kan proses. Tahun 1, tahun 2. Tahun pertama dia masih penelitian dasar dulu. Masih mengidentifikasi, memetakan, membuat mapping misalnya itu. Tetapi dia harus berakhir ke produk. Jadi tidak boleh misalnya TKT-nya 4, 5, tahun terakhir 3. Loh kok bisa tahun terakhir 3? Iya, setelah penelitian TKT tahun kedua, dia menyadari ada masalah dasar
terhadap ilmu. Maka tahun ketiga dia teliti ilmunya itu. Tidak bisa. Ya, kalau ini penelitian terapan, ya harus berakhir terapan. Nah, kalau menemukan yang dasar tadi gimana? Ya ajukan untuk penelitian proposal berikutnya di tahun yang akan datang setelah selesai ini. Kan kita masih punya kesempatan lagi ya. Tapi jangan memasukkan dasar itu di akhir penelitian. Karena kontraknya nanti akan merujuk pada penciptaan produk itu. Jadi TKT-nya harus terapan. Gitu, Pak. Berarti kita nggak perlu mencari justifikasi atau menghitung ulang gitu ya. Menghitung ulang. Jadi kita percaya aja pada yang ditulis oleh pengusul, Pak ya. Ya, itu nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian, Pak. Jadi kalau dia ngomong TKT 5 terapan toh, di tujuan penelitian dia tidak menciptakan produk, hanya mengkaji ini, menganalisis ini, mengkaji ini tuh. Lah produknya di. Berarti tujuannya bukan terapan, TKT-nya terapan. Keliru ini pasti. Itu. Ya, dengan bisa koreksi. Terus tapi ya jangan dilihat tujuan saja ya, Pak. Cek ke metode. Di metodenya dia membuat apa di sana? Oh, ternyata metodenya sudah membuat produk. Berarti tujuannya yang tidak tepat. Nah, nanti kalau panjenengan menulis tujuan disesuaikan dengan produk yang dihasilkan di metode. Jadi kita ini harus lapang hati untuk membuka semua area. Kemungkinan tidak ditulis ini, tidak ditulis di sana gitu. Jadi tidak saklek pada satu poin aja untuk menilai. Baik, sudah jelas ya Pak Muhammad. Iya, matur suwun. Ya, terima kasih juga pada Pak Derajat, sudah sangat jelas penjelasannya ya. Waktunya juga sudah habis, tepat jam 2. Mau dilanjutin? Saya jawab. Ya, monggo. 1 menit. Satu lagi, 1 menit. Prof. Hotniat sudah menunggu. Mari silakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkolaborasi dengan Balai Besar Penelitian, itu tidak apa-apa. Beliau tentu sebagai anggota ya, atau sebagai mitra. Kalau jadi anggota ya ditaruh tidak apa. Kalau yang penting mitra itu ada signifikansinya, Pak. Ya, kalau panjenengan dengan Balai Besar itu menggunakan produk panjenengan, Bapak Ibu, ya berarti dia mitra pengguna, gitu. Tapi dan itu ada di penelitian terapan. Tapi kalau Balai Besar itu sebagai mitra penelitian, kebetulan mereka juga riset itu, kita juga riset itu, kolaborasi, maka itu adalah mitra untuk penelitian dasar, gitu. Kalau penelitian terapan, Balai Besar harus menjadi pengguna, ya, gitu. Gitu, monggo, Prof. Mika. Baik, Prof. Derajat, terima kasih banyak untuk ini pencerahannya ya di hari ini. Saya pikir jelas sekali Bapak Ibu mengenai Renstra. Monggo untuk berikutnya, terima kasih Prof. Derajat ya. Bisa kita tutup ya Prof. Derajat untuk sesi ini. Terima kasih semua Bapak Ibu. Ya, berikutnya saya serahkan pada moderator ini, moderator selanjutnya dari Prof. Hotniat, Ibu Pipit. Monggo Bu Pipit. Saya lihat dulu, mohon pamit. Monggo Prof. Hotniat. Pak Bambang, monggo. Terima kasih Prof. Derajat. Sampai ketemu Pak Derajat. Salam sehat selalu. Sami-sami Prof. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan menjadi moderator untuk sesi bersama Prof. Niar terkait dengan pendanaan dalam proposal pengajuan proposal penelitian. Untuk mempersingkat waktu, Prof. Niar silahkan. Terima kasih Bu Pipit. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Ibu. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu ya. Di sore hari, di akhir tahun, banyak kegiatan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Mohon izin saya akan screen share. Saya dapat, Bu Pipit sudah kelihatan kah? Sudah Prof. Oke, baik, terima kasih Bu Pipit. Bapak Ibu, saya dapat topik pengelolaan dan skema pendanaan penelitian. Pertama-tama selamat dulu bagi Bapak Ibu yang ada di vokasi. Bapak Ibu ini buku perdana buat vokasi dan yang pertama sekali call for proposal ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah siap, sudah menerima
usulan proposal dan akan berakhir nanti di bulan Januari ya Bapak Ibu ya.